Cerita dimulai dari Denji yang terbangun dari tidurnya untuk pergi bekerja. Dengan ditemani oleh Pochita, dia berjalan melewati hutan menuju arah perkotaan. Sepanjang jalan dia habiskan untuk menghitung berapa hutang yang harus dia bayar. Dengan keadaan mata kanan ginjal dan satu buah biji kopi terjual, Denji mulai memburu Tomato Devil dengan dibantu oleh Pochita. Lalu bos Yakuza datang untuk membayar hasil pekerjaannya. Namun, upah yang diberikan lebih kecil daripada gaji UMR di kota saya. Denji akhirnya pulang dengan keadaan pasrah, dan seketika itu dia teringat masa lalu saat di pemakaman ayahnya dan pertemuannya dengan Pochita. Belum sempat tidur dan bermimpi indah, panggilan untuk bekerja pun datang. Dengan menaiki sebuah mobil bersama bos Yakuza, dia diturunkan di sebuah bangunan bekas pabrik dan mulai mencari keberadaan Devil yang muncul. Namun, ini adalah jebakan dari bos Yakuza yang telah melakukan kontrak dengan zombie Devil. Denji akhirnya terbunuh oleh pasukan zombie. Mayatnya dimutilasi sebelum dibuang ke tempat sampah. Entah ini kebetulan atau tidak, Pochita yang ada di samping mayatnya bangkit secara tidak sengaja karena meminum tetesan darah dari tubuh Denji. Kontrak pun terjalin antara Denji dengan Pochita. Pochita yang ingin melihat mimpi Denji terwujud menjadikannya syarat kontrak mereka. Tubuh Denji pun kembali seperti semula dan juga dia berubah menjadi manusia gergaji. Pembantaian pun dimulai. Keesokan harinya, Makima datang ke bangunan tersebut, menemukan Denji yang sedang kelelahan setelah bertarung brutal semalaman. Dia pun memberikan dua pilihan kepada Denji, dibunuh sebagai Devil atau dipelihara sebagai manusia. Sempat bingung dan gak tahu milih yang mana, Denji ini akhirnya memutuskan untuk mau dibawa oleh Makima sebagai peliharaannya. Denji pun dibawa ke Biro Keamanan Publik cabang Tokyo. Di sini dia diperkenalkan dengan rekan kerjanya yang bernama Aki Hayakawa. Awalnya Denji menolak untuk berpasangan dengan Aki. Sampai pada akhirnya Makima akhirnya memasukkan Denji ke dalam tim Aki, yang mana tim Aki ini adalah sebuah tim percobaan. Lalu Denji pun dititipkan kepada Aki, dan kehidupan normalnya akhirnya dimulai dari memakan roti spesial yang dicampur oleh beberapa tambahan dan tak lupa mandi wajib dia lakukan. Keesokannya, mereka mendapat tugas untuk membasmi sesosok Vin yang muncul di salah satu rumah warga. Tanpa berlama-lama, Denji pun langsung mengulti Vin tersebut hingga tidak bisa berdiri kembali. Di sini Denji menemukan tujuan lain untuk melengkapi hidupnya, yaitu Mune. Tak lama setelah pekerjaannya selesai, tim Aki mendapatkan seorang anggota baru yang merupakan sesosok Vin. Vin ini bernama Power. Power pun ditugaskan berpatroli bersama Denji. Mereka berjalan mengelilingi kota sampai Power mencium aroma parfum yang menandakan bahwa itu adalah aroma dari Devil. Tanpa berpikir panjang, dia berlari secepat kilat, melompat, dan duar. Scene berpindah di tempat vending machine. Power mengatakan kebenciannya kepada manusia dan juga pada Devil. Dia mengatakan jika membenci manusia adalah nalurinya sebagai seorang Devil. Dan dia membenci Devil karena Bad Devil telah menculik Nyanko, seekor kucing yang menjadi peliharaannya. Dengan diiming-imingi boleh meraba-raba gunung kembarnya, Denji pun sangat bersemangat untuk merebut kembali kucing tersebut. Akhirnya, mereka mencari keberadaan dari Bad Devil. Namun, Power mengkhianati Denji. Dia berpikir bisa mendapatkan kembali kucingnya setelah menyerahkan tubuh Denji kepada Devil tersebut. Gagal mendapatkan kucingnya karena Power sendiri juga dikhianati oleh Bad Devil, dia malah ikut dimakan sama si Devil ini. Denji yang takut kehilangan gunung kembar kesayangannya akhirnya berubah ke wujud hybridnya. Dengan aksi yang brutal dan berdarah-darah, akhirnya Denji berhasil mengalahkan Bad Devil. Namun,
Perjalanannya mengejar keindahan gunung kembar itu terhenti kembali setelah Lich Devil muncul. Pertempuran pun berlanjut dengan keadaan Denji yang mengalami kekurangan darah pasca pertarungannya dengan Bad Devil, dan divisi spesial keempat muncul untuk membantu Denji dan membunuh Lich Devil. Denji pun dirawat di rumah sakit dengan ditemani Aki. Mereka membahas tentang kejadian sebelumnya. Di sini Aki menunjukkan kontraknya dengan Fox Devil, menasihati Denji agar selalu menuruti perintah darinya dan belajar untuk berperilaku sopan. Lalu Aki pun melaporkan kejadian tersebut kepada Makima secara jujur dan apa adanya. Nah, yang kayak gini patut buat dicontoh ya cuy. Patuh kepada atasan. Kejadian tak terduga mengawali pagi Denji dan Aki. Makima meminta Aki untuk mengasuh dan mengawasi Power di kontrakannya. Kasian banget. Dan jangan lupa, ini waktunya mendaki gunung dan anggur-anggur. Tak lama setelah itu, Biro Keamanan Publik diminta untuk membasmi sesosok devil yang muncul di sebuah hotel. Divisi spesial keempat pun akhirnya dikirim untuk membunuh devil tersebut. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa anggota yang ada pada divisi spesial keempat. Mereka adalah Himeno, Kobeni, dan Arai. Belum lama setelah Denji mendapatkan gunung kembar yang dia inginkan, di sini Denji mendapatkan quest untuk membunuh devil yang ada di dalam hotel. Dan Himeno akan memberikannya sebuah reward yang berupa ciuman panas. Mereka memutuskan untuk memasuki hotel tersebut, namun bukan untuk check-in. Mereka mencari keberadaan dari Eternity Devil yang memiliki ability berupa keabadian. Tak lama setelah mereka berjalan menyusuri hotel, devil tersebut muncul. Sayangnya, devil tersebut bukanlah devil yang mereka cari. Setelah berjalan ke sana kemari, naik turun tangga dan keluar masuk kamar, mereka pun menyadari jika terjebak dan tidak bisa keluar dari hotel. Akhirnya mereka memutuskan untuk rame-rame kumpul-kumpul tapi gak kebo, chill and sebat, karena sebat adalah kunci. Aki yang tidak mau istirahat akhirnya menemukan devil yang tadi mereka bunuh ternyata menjadi semakin besar. Devil tersebut menawarkan sebuah kontrak yang mana akan mengeluarkan semua devil hunter jika mereka menyerahkan Denji dalam keadaan hidup atau mati. Lalu drama demi drama pun terjadi di sini karena beberapa dari mereka terhasut oleh perkataan dari Eternity Devil. Akhirnya si manusia gergaji keluar. Bukannya memikirkan cara untuk mengalahkan Eternity Devil, Denji malah memastikan Himeno agar tidak lupa dengan hadiah ciuman panas yang dia janjikan. Pertarungan pun dimulai dan berlangsung selama 3 hari. Denji pun berhasil mengalahkan Eternity Devil. Singkat cerita, para anggota divisi keempat ini melakukan pesta kobam di sebuah rumah makan. Ya mungkin sebagai perayaan karena menang gitu. Mereka menikmati makanan, bersenda gurau, memperkenalkan diri, berbicara satu sama lain. Dan tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh Denji. Scene berlanjut. Pada pagi hari yang cerah, Denji yang gagal melakukan eksekusi semalam menerima sebuah tawaran bantuan dari Himeno untuk membuatnya bisa jadian dengan Makima. Sebaliknya, Denji juga membantu Himeno agar jadian dengan Aki. Di lain tempat, Makima yang melakukan perjalanan dari Tokyo menuju Kyoto harus meregang nyawa. Dia ditembak oleh para pembunuh bayaran yang berada satu gerbong dengannya. Tidak hanya Makima, semua anggota dari divisi keempat juga terkena serangan dari para pembunuh bayaran tersebut. Tak terkecuali Denji yang sedang sarapan bersama para anggota tim yang lain. Pertempuran pun terjadi. Denji dan Himeno tertembak. Aki yang berada pada jangkauan si penembak akhirnya bertarung. Namun, tidak disangka si pria penembak tadi adalah seorang hybrid dari Katana Devil. Fox Devil yang dipanggil oleh Aki tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Aki menggunakan pedangnya untuk memanggil Curse Devil.
Pertempuran pun memanas setelah Katana Man yang dikalahkan oleh Aki dibangkitkan kembali oleh seorang perempuan yang diketahui bernama Akane Sawatari. Aki yang telah kehabisan tenaga akhirnya dibantu oleh Himeno dengan mengorbankan seluruh tubuhnya untuk memanggil Ghost Devil secara utuh. Sayangnya, Ghost Devil dimakan oleh Snake Devil milik Akane. Melihat Himeno menghilang di depan matanya, Aki berusaha sekuat tenaga agar tidak keluar hujan dari matanya. Sesaat setelah itu, bangkitlah Denji yang ditarik tuasnya oleh Ghost Devil. Pertempuran pun dimulai kembali dengan brutal dan ganas. Denji mengerahkan semua tenaganya, namun hal tersebut belum dapat mengalahkan Katana Man. Setelah aksi baku hantam antara dua hybrid ini, di sisi lain penjuru kota, Makima yang ternyata tidak jadi mati, bersiap memberikan bantuan ke anggota divisi keempat yang masih hidup dengan menumbalkan beberapa napi yang dibawa oleh Kurose dan dibawa ke kuil yang disewa oleh Tendo. Makima memulai ritual santetnya. Meskipun musuh berhasil dipukul mundur, namun hasil dari pertempuran ini mengakibatkan divisi keempat kekurangan anggota. Beberapa dari mereka mati dan ada satu orang yang resign, yaitu Madoka. Dengan keadaan terpukul, galau, sisa umur tinggal 2 tahun, pengen nangis tapi takut dilihat orang, Aki akhirnya menerima bantuan dari divisi pelatihan. Dia membuat kontrak baru dengan Future Devil. Devil ini membuat Aki dapat melihat sedikit masa depan dengan syarat membiarkan Devil tersebut hidup di mata kanannya. Berbeda dengan Denji dan Power, demi bertambah kuat mereka dibawa Makima untuk dilatih oleh Kishibe yang merupakan hunter senior dari divisi spesial ke-1 dan juga Devil Hunter terkuat yang dimiliki oleh Biro Keamanan Publik. Pelatihan mereka pun dimulai dengan penuh kekerasan dan penyiksaan. Gokil banget Kishibe. Hari-hari latihan yang berat pun telah dilalui oleh Denji dan Power dan mereka siap untuk kembali bergabung ke divisi spesial keempat yang baru. Debut mereka adalah menangkap Katana Man dan wanita ular. Jika mereka gagal, maka divisi spesial keempat ini akan dibubarkan. Scene berpindah pada sebuah gedung yang sudah dikepung oleh para polisi dan Devil Hunter. Regu penyerang diserahkan kepada divisi spesial keempat dan kita dikenalkan dengan 4 anggota baru. Mereka adalah Beam, Violence, Princey, dan Angel. Sementara itu, Denji, Aki, Power, dan Kobeni mulai berpencar mencari Katana Man dan wanita ular. Aki yang mulai menyusuri gedung akhirnya bertemu dengan wanita ular yang ternyata memanggil Ghost Devil. Sempat terkejut karena Devil ini adalah Devil milik senpai kesayangannya, namun Aki dapat mengalahkan Ghost Devil dengan mudah. Pindah ke Denji dan Power yang masih ada di dalam lift, Power akhirnya berhenti di lantai yang penuh zombie dan pergi mengajar para kawanan zombie tersebut. Denji yang shock karenanya akhirnya naik ke atas dan bertemu dengan si pria berjamban atau Katana Man. Dimulai dengan cekcok, kedua pria ini akhirnya bertransformasi ke bentuk hybrid mereka. Mereka pun bertarung demi mempertahankan tujuan masing-masing. Pertarungan yang singkat dan bergairah ini akhirnya dimenangkan oleh Denji. Namun belum puas dengan kemenangannya, Denji pun membuat kompetisi tendangan biji kopi bersama Aki. Dan tamat. Akhirnya selesai juga alur cerita dari anime Chainsaw Man yang dikemas secara singkat, padat, dan tidak jelas. Tapi udah begini bahas. Ya rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau belum bahas alur cerita dari anime ini. Dan mungkin ini video terakhir saya seputar Chainsaw Man karena minggu depan saya akan membahas anime yang lain. Sedikit penilaian dari saya, anime ini sangat keren dan layak untuk ditonton. Jadi mari kita tunggu kelanjutan dari animenya. Semoga aja nggak lama-lama gitu rilisnya karena arc depan itu bakal epic banget. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe dan dukung terus Wibu-Wibu Lencuy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam Wibu.